Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kusdianto dan Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sam Eko Nugroho, mahasiswa dari Magister Sains Manajemen UGM. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Laba dan Set Peluang Investasi atau IOS terhadap rasio pembagian dividen studi pada 100 perusahaan induk bank terbesar di dunia. Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan dividen masih menjadi topik penting dalam literatur keuangan dan telah menjadi objek penelitian empiris yang berkelanjutan. Pertanyaan tentang mengapa perusahaan bersedia membagikan dividen dan mengapa investor menaruh perhatian pada dividen telah membingungkan baik bagi akademisi maupun para praktisi. Penelitian tentang kebijakan dividen telah banyak dilakukan, tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan. Apakah laba berpengaruh positif atau negatif? Apakah investasi itu mempengaruhi positif atau negatif? Bagaimana pengaruh hutang? Apakah perusahaan yang IPO itu selalu dividennya kecil, atau perusahaan yang tidak membagikan dividen, atau perusahaan yang atau memotong dividen itu harga sahamnya selalu turun? Kemudian bagaimana capital gain-nya, atau apakah ada regulasi yang membatasi pembagian dividen? Ini masih menjadi perdebatan yang sering dibicarakan. Lindner pada tahun 1956 menyatakan bahwa menemukan penelitian yang menunjukkan bahwa laba merupakan determinan utama dari pembagian dividen. Nah, selain itu, perusahaan juga tidak secara otomatis membayar dividen berdasarkan laba tahun berjalan, tetapi juga mempertimbangkan dengan dividen periode sebelumnya. Dividen yang stabil dan melakukan penyesuaian manajemen akan lebih menyukai perusahaan dengan kebijakan dividennya stabil dan melakukan penyesuaian dividen secara bertahap. Penelitian ini didukung oleh penelitian lainnya, Darling, Britain, Fama, dan Babia, kemudian Al-Makawi dan 2014. Tetapi sayangnya, Kuzuku tahun 2015 menunjukkan bahwa laba berpengaruh dengan negatif. Kemudian berdasarkan signaling teori, dividen sebagai mekanisme sinyal, di mana ketika peluang investasi yang tinggi, perusahaan cenderung akan menahan sebagian besar labanya untuk dipakai untuk membiayai kebutuhan investasi tersebut. Akibatnya jumlah dividen akan semakin sedikit. Jadi ketika perusahaannya laba tinggi, kemudian tetapi dividennya ternyata rendah, di sini perusahaan ingin memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang memakai sebagian labanya untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka panjang. Nah, temuan ini didukung oleh Smith and Watts, kemudian Gaver and Gaver, Abbott, dan Bachman 2010, Arp et al. Dan 2014. Tapi sayangnya Ardestan dan Sarmento menunjukkan bahwa IOS berpengaruh positif. De Engel pada tahun 2004 melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Periode penelitian yaitu tahun 78 sampai 2000, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat secara US dollar menunjukkan peningkatan jumlah US dollar dividen yang dibayarkan. Itu dari 31 menjadi 101,6 M atau naik 200%. Apabila dikonversi disesuaikan dengan inflasi akan berkurang mungkin sekitar 12%. Tetapi yang mengejutkan bahwa meskipun jumlah US dollar naik, ternyata jumlah perusahaannya yang membayar dividen itu justru turun, yaitu dari 2000-an perusahaan menjadi 1000-an perusahaan atau menurun sebesar 60% dari periode 78 sampai 2000. Nah, meskipun kebijakan dividen pada perusahaan secara umum telah banyak diteliti, tapi penggunaan karakter sampel berupa perusahaan pada sektor perbankan itu masih sedikit diteliti. Casey, kemudian Baker, Raghunathan, Anna dan Akmomi menyampaikan hal demikian. Nah, kenapa? Padahal perusahaan di sektor perbankan ini layak untuk diteliti karena beberapa hal. Yang pertama, nilai dividennya itu tinggi dan biasanya naik. Yang kedua, peran sentral dan nilai kapitalisasi. Peran sentral bank dalam sebuah perekonomian dan nilai kapitalisasi di pasar modal bank itu cukup besar. Yang ketiga adalah efek kontagion dan komparatif. Kontagion ini efek penularan, di mana satu bank ketika membagi dividen biasanya akan mengakibatkan bank lain juga akan ikut dividen. Yang keempat adalah bank memiliki banyak pemangku kepentingan baik dari deposan, kemudian kreditur, regulator dan sebagainya. Nah, dividen dipakai sebagai sinyal kepercayaan
dari beberapa pemangku kepentingan tersebut. Karena sebagai perusahaan dividen ini kan sangat riskan. Ketika dia membagikan dividen tapi saldo atau rasio modalnya tidak cukup, maka itu akan membawa potensi yang merugikan. Flight dan teman-teman dan kawan-kawan pada tahun 2015 juga melakukan penelitian sama di Amerika Serikat, periode penelitian tahun 80 sampai 2015, dan menunjukkan hasilnya. Ternyata perusahaan manufaktur di Amerika yang memberikan dividen itu mengalami penurunan tajam dari 57% menjadi 14%, atau apabila di rata-rata jumlah perusahaan yang membagikan dividen cuma 18%. Nah, berbanding terbalik dengan bank, meskipun sama-sama mengalami penurunan, tapi jumlah perusahaan yang membagikan dividen pada bank masih 56,5%, atau lebih tinggi daripada manufaktur. Nah, kemudian saya juga melakukan penelitian membandingkan dari 100 perusahaan bank terbesar ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibandingkan dengan 100 perusahaan dengan market cap terbesar, market capitalization terbesar di dunia. Hasilnya menunjukkan secara sederhana bahwa jumlah perusahaan yang tidak memberikan dividen pada 100 market cap terbesar jauh lebih banyak daripada jumlah bank yang tidak memberikan dividen. Kita lihat jumlah yang 100 cap itu sekitar 25-an itu tidak memberikan dividen setiap tahun, padahal bank itu sekitar 5-10. Jadi dari penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah bank yang membagikan dividen itu jauh lebih banyak daripada perusahaan lainnya. Padahal di sisi lain bank itu high regulated, dia diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, misalkan dalam rasio kecukupan modal, likuiditas, hutang, good corporate governance. Bahkan padahal dividen juga diatur secara ketat, sedangkan di perusahaan lain tidak seketat itu. Yang kedua adalah meskipun perusahaan lain juga membawa dampak sistemik, tapi dampak sistemik pada bank itu lebih tinggi, lebih luas daripada sebelumnya. Itulah kenapa ketika sebuah bank mengalami kesulitan keuangan, biasanya negara akan segera turun tangan membantu bank tersebut, misalkan dengan cara bailout, dengan harapan untuk menyelamatkan bank. Jadi ketika satu bank selamat, jadi resikonya tidak akan menular ke bank-bank lainnya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, laba merupakan salah satu determinan utama dari pembagian dividen. Nah, hal ini sesuai dengan beberapa teori, misalkan signaling, Beth-Indian teori, agency konflik teori, sebagaimana dipresentasi. Semakin besar laba yang diperoleh, maka akan semakin besar kemampuan dan fleksibilitas perusahaan dalam membagikan dividen. Begitu juga sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya, ketika perusahaan mengalami penurunan, maka tidak serta-merta itu perusahaan menurunkan porsi rasio dividennya. Atau ketika naik juga tidak serta-merta menaikkan sejalan dengan kenaikan peningkatan labanya. Bahkan meskipun pada suatu saat periode itu bank itu rugi, bank tersebut kadang juga tetap membagikan dividen. Rumusan masalah kedua adalah terkait dengan laba, masih terkait dengan laba. Pembagian dividen dapat berdasarkan signaling teori, pembagian dividen dapat dijadikan sebagai mekanisme sinyal terkait peluang investasi. Ketika profitnya tinggi tetapi dividennya rendah, maka manajemen sebenarnya ingin menyampaikan bahwa manajemen sedang menyiapkan sebagian besar labanya yang akan digunakan untuk investasi. Makanya itu mengakibatkan saldo laba yang dipakai untuk dividen akan turun. Nah, dividen residual modal juga menyatakan demikian. Dividen akan dibagikan hanya ketika kebutuhan investasi telah terpenuhi. Kenapa kebutuhan investasi dulu lebih diutamakan daripada pembagian dividen? Karena ketika kita melakukan investasi, maka perusahaan akan bertumbuh. Ketika perusahaan akan bertumbuh, omsetnya akan bertumbuh. Omset bertumbuh, labanya bertumbuh. Jadi dividen tahun depan dan tahun-tahun berikutnya diharapkan akan senantiasa bertumbuh atau meningkat setiap tahunnya. Nah, semakin tinggi peluang yang dimiliki semakin tinggi peluang investasi yang dimiliki, maka perusahaan akan cenderung menahan laba lebih banyak untuk biaya investasi tersebut. Tapi pada kenyataannya,
pada grafik menunjukkan bahwa meskipun peluang investasinya tinggi, perusahaan tetap membagikan dividen tinggi. Tapi ada juga ketika peluang investasinya rendah, dividennya juga rendah. Rumusan masalah yang ketiga berdasarkan beberapa teori seperti backing order teori, hutang sebagai alternatif pembiayaan yang meskipun lebih mahal daripada laba, tapi masih lebih murah daripada ekuitas. Kemudian trade off, hutang selain memberikan manfaat kepada kita perusahaan yaitu sebagai leverage, juga dapat menimbulkan kerugian karena ketika hutang itu mengakibatkan kewajiban pembayaran bunga dan bunga itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kesulitan likuiditas dan bisa menimbulkan kebangkrutan. Nah, selain itu, adanya beban bunga itu akan mengurangi laba. Jadi laba perusahaan akan semakin kecil. Ketiga, agensi teori dan bad teori. Nah, berdasarkan referensi investor tertentu, perusahaan mungkin dapat memaksakan diri untuk membagi sebagian besar labanya atau seluruh labanya sebagai dividen dan menggunakan hutang untuk membiayai seluruh proyek investasinya. Itu kalau utangnya rendah. Bagaimana kalau utangnya tinggi? Nah, itulah menariknya penelitian ini. Bagaimana ketika kondisi utang tinggi, apakah dividen bisa dibagikan dengan rasio yang tetap stabil dan tinggi atau tidak? Yang keempat, bank merupakan perusahaan yang diatur dan diawasi secara lebih ketat daripada perusahaan lainnya, baik oleh regulator nasional maupun global. Misalkan kecukupan modal, likuiditas, leverage, good corporate governance, dan transparansi laporan keuangan, bahkan dividen. Namun, penelitian oleh Fayette yang tadi saya sampaikan, jumlah perusahaan yang membagikan itu justru lebih banyak daripada non-bank. Nah, ini bisa terlihat dari tabel berikut juga, dan sudah saya sajikan sebelumnya. Yang kelima, penelitian tentang dividen itu biasanya terkait dengan bank-bank di Amerika Serikat. Nah, padahal berdasarkan sampel, jumlah bank yang di Cina dan Jepang yang nilai ininya besar, asetnya besar itu justru belum diteliti. Nah, inilah merupakan salah satu prinsip kebaruan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan timbul pertanyaan, apakah rasio dividen periode sebelumnya itu berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen saat ini, berapapun rasio utang perusahaan. Yang kedua, apakah laba berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen, baik rasio utangnya tinggi maupun rendah, atau jangan-jangan berpengaruh positif pada waktu utang rendah, tapi ketika rasio utangnya tinggi akan berpengaruh negatif. Yang ketiga, apakah IAS akan berpengaruh negatif terhadap rasio pembagian dividen berapapun rasio utang perusahaan? Nah, tujuan penelitian untuk menjawab penelitian di atas. Yang kedua adalah landasan teori. Ada dua landasan teori, satu terkait kebijakan dividen, yang kedua terkait dengan struktur modal. Terkait dividen ada 3 teori utama sebagai induk teori-teori. Yang pertama, dividen irrelevance teori oleh Mulligan and Miller. Teori ini kurang lebih menyatakan bahwa dividen itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kenapa? Karena kalau investor mau, kalau investor butuh uang, dia bisa menjual sahamnya. Nah, hasil jualan sahamnya itulah yang disebut sebagai dividen bagi dia sendiri. Nah, teori ini didukung dengan asumsi-asumsi yang kuat, yang ketat, misalkan tidak ada pajak, tidak ada biaya penerbitan, dan sebagainya. Nah, teori ini mendapatkan kritik dan penyempurnaan dengan teori selanjutnya, yaitu tax preference theory. Teori ini menyempurnakan teori dari Mulligan and Miller tadi, bahwa nggak mungkin tidak ada pajak di negara. Sebagian besar negara itu memperlakukan pajak atas dividen. Nah, ketika ada pajak, maka keinginan masyarakat itu akan berkurang. Nah, itulah mengapa pajak itu berpengaruh terhadap dividen. Semakin besar pajak, maka dividennya cenderung akan relatif kecil. Yang selanjutnya adalah best in the hand theory, yaitu bahwa dividen yang dibagikan sekarang itu lebih diminati oleh investor daripada mengharapkan capital gain di masa depan. Kenapa? Karena dividennya sekarang itu jauh lebih aman, jauh lebih pasti daripada capital gain di masa depan yang nggak pasti dan nggak aman. Meskipun nilainya pun akan meningkat, tapi itu nggak pasti.
Teori berikutnya, pengembangan dari beberapa teori sebelumnya adalah signaling teori. Di sini dividen sebagai mekanisme sinyal ketika manajemen meyakini bahwa kinerja masa depan itu bagus, maka perusahaan akan memberikan dividen tinggi. Tapi meskipun tahun ini profit, tetapi masa depan ekonomi akan suram, omset juga kemungkinan akan turun, maka manajemen tidak akan berani untuk memberikan dividen tinggi. Lebih baik dividennya rendah, nah sisa dividen itu ditahan untuk berjaga-jaga. Yang kedua adalah clientele theory. Jadi ada preferensi dari kelompok investor tertentu yang ada yang mengharapkan dividen, ada yang mengharapkan clientele, ada yang mengharapkan capital gain. Jadi tergantung dari jenis-jenis klien atau jenis-jenis dari investornya. Yang selanjutnya adalah agensi teori. Agensi teori di sini dividen sebagai mekanisme pendisiplinan dari konflik agensi. Konflik agensi ini adalah konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kenapa? Karena manajemen mengelola perusahaan sehari-hari, dia tahu seluk-beluk perusahaan lebih banyak daripada investor. Ketika ada arus kas, mungkin dia akan tergoda untuk menggunakan arus kas berlebih tersebut untuk hal-hal yang mungkin menguntungkan pribadi manajemen, misalkan meningkatkan insentifnya, kemudian atau bahkan melakukan investasi yang seolah-olah itu meningkatkan nilai perusahaan, bermanfaat bagi pemegang saham. Padahal ternyata investasinya itu tidak begitu menguntungkan. Jadi ukuran perusahaan bertambah, prestis dari manajemen bertambah, tapi sebenarnya NPV-nya itu tidak begitu menguntungkan. Yang keempat adalah life cycle theory. Ketika perusahaan baru tumbuh, dia butuh banyak uang untuk investasi, biasanya labanya juga sedikit, maka dividennya juga akan sedikit. Nah, ketika perusahaannya sudah matang, dia bisa menghasilkan arus kas yang stabil, profit yang tinggi, gitu. Dan investasinya juga tidak sebanyak yang dilakukan sebelumnya. Dia bisa bagi dividen yang tinggi. Teori yang berikutnya adalah struktur modal. Yang pertama, teori MM, yaitu nilai perusahaan itu bukan ditentukan struktur modalnya, tetapi ditentukan oleh bagaimana dia menghasilkan laba. Yang kedua, pecking order theory. Pecking order theory menyatakan bahwa ada urut-urutan sumber pembiayaan. Yang pertama adalah laba, yang kedua hutang, yang ketiga ekuitas. Dia yang paling murah dan paling tidak berisiko adalah laba ditahan. Yang ketiga adalah trade-off theory. Trade-off theory ini menyatakan hutang selain memberikan manfaat juga menimbulkan resiko, yaitu adanya kewajiban beban hutang, beban bunga yang apabila tidak dikelola akan menimbulkan kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. Jadi hutang punya manfaat, tapi hati-hati, hutang juga punya resiko. Yang keempat adalah signaling, hutang sebagai sinyal. Ketika kita bisa berhutang, berarti kreditur percaya kepada kita bahwa kita bisa melaksanakan kewajiban pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Semakin besar hutang, teori ini menyatakan semakin bagus karena berarti kreditur percaya pada kinerja kita. Kita masih bisa mampu melunasi hutang tersebut. Nah, teori berikutnya adalah agensi teori. Teori ini adanya hutang itu untuk menyelesaikan konflik agensi. Tadi ketika kita perusahaan punya kelebihan kas, maka manajer akan cenderung berusaha memanfaatkan kelebihan itu untuk sesuatu yang menguntungkan pribadi dia, meskipun dengan cara investasi yang tidak menguntungkan. Nah, dengan adanya hutang, maka secara tidak langsung akan memaksa manajemen untuk lebih berhati-hati. Oh, saya punya hutang, saya harus punya kewajiban membayar pokok dan bunga tiap bulannya. Jadi, manajemen diharapkan bisa lebih bijaksana dan berhati-hati dalam memanfaatkan atau mengelola keuangannya. Adapun tunjangan pustaka sebelumnya ada yang menyatakan bahwa laba berpengaruh positif, ada juga negatif, yang dividen persistensi atau dividend smoothing, sebagian besar perusahaan itu melaksanakan dividen smoothing, tapi ada juga yang tidak bisa bekerja dengan baik dividen smoothing di beberapa negara tersebut. Kemudian apakah IAS berpengaruh DPR? Ada yang bilang negatif, ada juga yang positif, bahkan ada yang berpengaruh tidak signifikan. Nah, pengembangan hipotesis. Laba merupakan salah satu faktor determinan utama kebijakan dividen. Semakin besar laba, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk membagikan dividen karena tersedia uangnya.
Agensi teori juga menyatakan bahwa adanya asimetri informasi akan mengakibatkan konflik agensi. Dividen di sini dipakai ketika ada konflik agensi. Jadi manajemen akan akan berkuranglah kekuasaannya ketika ada kelebihan arus kas tersebut. Dividen dipakai untuk menyelesaikan mekanisme tersebut, asalkan ada profit atau laba atau kasnya. Kemudian klientel teori. Nah, kelompok investor tertentu dapat memaksa manajer untuk melakukan pemerataan dividen. Jadi misalkan tahun kemarin rasio dividennya 40%. Harusnya ketika labanya turun itu jadi rasionya harusnya 20%. Tapi kalau ada klien-klien tertentu yang besar dan mengharapkan dividen yang nggak jauh berbeda dengan dividen tahun sebelumnya, maka klien tersebut bisa memaksa. Begitu juga. Nah, kondisi tersebut mungkin akan sesuai ketika rasio utangnya rendah. Ketika nggak mungkin labanya berkurang, rasio utang rendah, perusahaan bisa nambah utang untuk memenuhi kebutuhan investasi, jadi laba yang ditargetkan bisa terpenuhi. Tapi ini akan menjadi menarik ketika rasio hutang perusahaan akan tinggi. Nah, ketika rasio utang tinggi, juga perusahaan sebenarnya masih bisa membayar dividen dalam jumlah tinggi. Teori apa yang kita pakai? Teori signaling. Sinyal bahwa menunjukkan bahwa ketika hutangnya tinggi, dia masih bisa bagi dividen tinggi. Manajemen ingin menunjukkan sinyal bahwa perusahaan meskipun dalam kondisi hutang tinggi, kondisi perusahaan tetap bagus, kinerjanya bagus, dan kesehatan finansialnya bagus. Meskipun sinyal ini berpotensi sebagai sinyal palsu. Dengan demikian, peneliti mengusulkan hipotesis satu bahwa dividen tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen tahun ini berapapun utang perusahaan. Hipotesis yang kedua, berdasarkan signaling, dividen dipakai sebagai mekanisme sinyal bahwa perusahaan sedang melakukan investasi yang banyak atau investasi tinggi, makanya dividennya rendah, itu meskipun profit. Teori, kemudian klientel teori juga sama. Ligner juga menyatakan bahwa saya ralat, berdasarkan signaling teori, dividen dipakai mekanisme sinyal kepada perusahaan tentang prospek kinerja masa depan. Ketika manajer meyakini bahwa prospek kinerja masa depan tahun depan itu bagus, maka dia berani bayar dividen tinggi. Tapi ketika meskipun tahun ini profit, tapi tahun depan prospek ekonomi nggak bagus, maka mungkin akan dikurangi porsi pembagian dividen tersebut. Liner juga menyatakan laba merupakan salah satu faktor determinan utama kebijakan dividen. Agensi teori juga dividen dipakai untuk mekanisme penyelesaian konflik agensi ketika perusahaan memiliki arus kas bebas yang melimpah. Nah, ketika rasio utang rendah, maka perusahaan mungkin masih dapat menambah hutangnya untuk investasi. Jadi sebagian besar labanya bisalah kalau ada referensi atau ada tekanan dari klien tertentu, tekanan dari investor tertentu untuk membagikan dividen tinggi bisa. Tapi ketika rasio utang tinggi bagaimana? Nah, rasio utang tinggi juga masih mungkin sama dengan tadi dibagikan dividen yang tinggi karena dividen di sini sebagai mekanisme sinyal yang menunjukkan bahwa meskipun utang tinggi, kondisi finansial perusahaan masih fit, masih bagus, dan masih sehat. Nah, teori itu yang dipakai untuk menyatakan ketika utang tinggi masih bisa bagi dividen yang tinggi. Jadi, saya mengusulkan hipotesis yang kedua, laba berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen, berapapun rasio utang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga adalah signaling teori. Yang ketiga adalah hipotesis terkait EOS. Nah, sama dengan signaling teori yang sebelumnya, ketika perusahaan membagikan dividen tinggi, ketika hutangnya tinggi tapi kok dividennya rendah, sebenarnya perusahaan ini memberikan sinyal bahwa sebagian besar labanya itu dipakai untuk kegiatan investasi. Nah, backing order teori menyatakan bahwa kenapa harus pakai laba? Ya karena laba ini yang paling murah dan paling utama. Dan dia tidak membutuhkan pengungkapan publik sebagaimana hutang. Makanya dalam investasi lebih baik menggunakan laba ditahan. Tapi kalaupun itu kurang, masih pakai hutang. Nah, tapi kalau hutang, ingat, hutang bisa dipakai, tapi ingat akan timbul risiko tambahan. Gitu. Makanya berdasarkan trade-off teori, kita harus berhati-hati, harus menyeimbangkan antara manfaat dan risiko dari hutang tersebut. Nah, ketika rasio hutangnya rendah,
ketika rasionya hutang tinggi, rendah, ketika rasio, tapi ketika rasio hutang masih rendah, kemungkinan juga perusahaan mungkin masih mungkin membagikan dividen yang rendah, padahal dia punya fleksibilitas untuk menambah hutangnya. Kenapa? Satu, mungkin manajemen menerapkan kebijakan yang konservatif terhadap hutang. Nah, hutang dia sangat berhati-hati dalam penggunaan hutang. Kenapa? Ya, karena tadi ada biaya atau risiko tambahan. Atau yang kedua mungkin juga eh, prospek masa depannya sedang tidak bagus. Jadi ketika kita sebenarnya bisa pinjam, bank bisa minjam dari bank lain untuk menambah hutangnya, tapi dia tetap untuk mempertahankan rasio hutang yang rendah karena jumlah proporsi penyaluran kreditnya sudah cukup. Nah, dan tidak bisa melakukan ekspansi. Jadi dia tetap menetapkan rasio utang yang rendah. Ada yang kedua, perusahaan lebih menyukai menerapkan kebijakan reinvestasi atau pertumbuhan jangka panjang daripada membagikan dividen. Jadi dari sebagian besar labanya akan dipakai untuk investasi daripada untuk dibagi dividen. Yang ketiga adalah keberagaman kelompok investor atau sinyal prospek kinerja masa depan. Jadi, di hipotesis 3 ini saya mengusulkan bahwa IOS berpengaruh negatif terhadap rasio pembagian dividen, berapapun rasio utang yang dimiliki perusahaan, mau rendah maupun tinggi, IOS itu berpengaruh negatif terhadap rasio pembagian dividen. Nah, dari teori yang ada, kemudian hipotesis yang saya usulkan, saya mengusulkan model penelitian sebagai berikut. DPR IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1, DPR IT minus 1, menunjukkan DPR periode sebelumnya berpengaruh ke DPR saat ini, kemudian laba pada tahun ini, kemudian beta 3 ditambah IOS, IOS itu peluang investasi yang dimiliki perusahaan, dan error. Pada bab 3 terkait metode penelitian, sebelum membahas terkait data dan sampel, kiranya perlu saya sampaikan terkait model bisnis dari perusahaan. Sampel perusahaan ini adalah bank holding companies, perusahaan induk bank itu perusahaan yang punya banyak anak dan punya banyak kegiatan usaha dalam bidang keuangan. Karena punya banyak anak, punya banyak usaha, dia terdiversifikasi, maka dia punya fleksibilitas dalam manajemen keuangan. Ketika satu anak usahanya rugi, mungkin anak usahanya lain bisa untung, ataupun sebaliknya. Jadi tidak bertumbuh pada satu keranjang, pada satu kaki saja. Nah, karena dia bertumbuh pada banyak segmen, nah dia memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan. Tapi di sisi lain dia juga diatur regulasi yang ketat, baik terkait bank, kemudian pasar modal juga ngatur dia, terus regulator asuransi juga ngatur dia, dan berikutnya. Regulasi yang ketat ini yang membatasi kecukupan modalnya, likuiditasnya, leverage-nya itu harus dijaga sedemikian rupa sehingga bank tidak serta-merta sembarangan membagikan dividen tapi bisa mengorbankan rasio kecukupan modal ataupun likuiditas. Nah, suatu saat itu terjadi crash, nasabah menarik dananya secara besar-besaran dan secara bersamaan. Ketika kita nggak ada likuiditas dan nggak ada uangnya, maka bisa menimbulkan potensi kebangkrutan bagi bank tersebut. Ada dua jenis bank, yaitu financial intermediary dan financial service company. Financial intermediary itu bank sebagai perantara keuangan. Perantara keuangan ini apa maksudnya? Ya, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi dia menerima tabungan dan menyalurkan pinjaman kredit. Tapi bank seiring berkembangannya waktu, bank ini lebih kompleks, yaitu financial service company. Selain menawarkan jasa, perbankan juga menawarkan jasa yang lain, yaitu perdagangan, layanan korporasi, merger dan akuisisi, kemudian financial asset management, dan sebagainya. Ini adalah salah contoh dari JP Morgan Cash Co. sebagai sampel. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi interest income penghasilan bunga itu 60%, berarti 40% itu dari kegiatan usaha yang lain. Untuk apa saya sajikan seperti ini? Ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel itu terdiversifikasi pendapatannya. Setelah terdiversifikasi pendapatannya, maka dia lebih fleksibel. Satu usaha rugi mungkin bisa tertutup dari usaha lain. Maka itulah mungkin yang menyebabkan jumlah perusahaan yang membagikan dividen pada bank itu lebih banyak daripada perusahaan lainnya. Data dan sampel, kita menggunakan 100 perusahaan bank terbesar di dunia dengan kriteria proporsi sampling itu total aset 2023, periodenya itu 2012 sampai 2023, sumber datanya adalah data sekunder Refinitiv Econ. Ini adalah
salah satu 10 besar itu kita tunjukkan selain ada di USA juga Cina, bahkan lebih banyak di Cina. Kemudian nilai asetnya Cina itu lebih banyak daripada Amerika. Kenapa harus 100 bank? Karena 100 bank ini memiliki 81,2% dari total aset bank di seluruh dunia. Kemudian penyaluran kreditnya itu di bank itu masih 32,6 triliun. Nah, menunjukkan bahwa bank ini punya peran yang besar dalam menggerakkan perekonomian secara global. Kemudian too big to fail, ketika bank itu besar, dampaknya akan kemana-mana, maka biasanya pemerintah akan uh, membantu untuk menanggulangi krisis yang terjadi pada bank tersebut. Nah, variabel penelitian, sebenarnya ada beberapa pilihan proxy yang bisa digunakan, tapi saya menggunakan DPR sebagai variabel dependen, kemudian variabel independennya tadi ada 3 kan, variabel dependen periode sebelumnya otomatis pakai DPR IT-1, laba ada beberapa proxy, tapi saya pakai proxy ROE karena terkait dengan pengembalian dari modal investor. Yang ketiga adalah IOS, saya menggunakan asset growth, yaitu pertumbuhan dari aset sebelumnya dikurangi aset tahun ini. Aset tahun ini dikurangi aset sebelumnya. Saya tidak menggunakan variabel kontrol, kemudian yang keempat adalah instrumen variabel. Kenapa? Karena saya akan menggunakan GMM. Kenapa saya pakai estimasi GMM? Karena ada alasan yang akan saya sampaikan kemudian. Ada 4 variabel, nanti akan saya sampaikan kemudian. Oke, setelah model sudah dapat, data juga sudah dapat, maka kita akan menggunakan estimasi model yang tepat. Karena kalau tidak, maka akan mengakibatkan bias. Model awal adalah DPRIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1, DPRIT minus 1 ditambah laba, ditambah IOS, ditambah error. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa sampel perusahaan ini adalah 100 besar perusahaan di seluruh dunia. Nah, dari 100 besar dunia itu memiliki budaya organisasi yang berbeda, gaya manajerial yang berbeda, yang kita akui itu akan berpengaruh kepada kebijakan dividen. Nah, kalau kita nggak mencantumkan seperti ini di MIUIT, maka estimasi kita akan menjadi bias. Padahal dalam kenyataannya, budaya organisasi gaya manajerial ini berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Makanya harus kita cantumkan di dalam MIUIT. Nah, tapi sayangnya ketika kita menggunakan lag dependent, lag dari DPRIT ini, IT-1 ini, maka di dalam DPR IT-1 itu akan mengandung mu IT juga. Kenapa? Karena budaya organisasi itu biasanya bersifat konstan, tetap sepanjang waktu. Jadi, di DPR IT ini bukan lagi bersifat eksogen, bukan lagi bersifat menjelaskan, tetapi juga sekaligus bersifat dijelaskan, atau dia menjadi variabel yang tidak lagi independen, tapi juga dependen. Nah, harusnya kan sebelah kanan bersamaan ini kan variabel independen semua, tapi ternyata di sini DPR IT-1 juga dijelaskan oleh mu IT-1. Jadi DPR IT-1 ini tidak lagi bersifat eksogen, maka tapi sudah bersifat endogen. Nah, itu kan tidak bisa, makanya kita turunkan. Cobalah DPR ini semuanya diturunkan di minus 1 kan, DPR IT menjadi DPR IT minus 1, DPR IT minus 1 menjadi DPR IT minus 2, dan seterusnya. Nah, di slide bisa terlihat beta 0 kita kurangkan ya. Beta 0 akan dikurangi beta 0 udah habis. DPRIT minus 1 dikurangi DPRIT minus 2 jadi sigma DPRIT minus 1. Kemudian juga mu IT dikurangi mu IT juga udah habis. Jadi beta 0 udah habis, mu IT udah habis. Jadi efek tetap. Jadi faktor endogenitas dari efek tetap ini sudah kita netralkan. Tapi ingat, dalam first difference tadi menimbulkan masalah yang baru juga. Jadi di sigma DPR itu kan mengandung DPR IT 1 dikurang DPR IT minus 2. DPR IT minus 1 dan DPR IT minus 2. Nah, di DPR IT minus 1 itu juga terdapat sigma EIT minus 1. Nah, padahal di sebelah kanan sudah ada EIT minus 1. Jadi masih ada korelasi residualnya. Nah, korelasi residual ini akan menimbulkan autokorelasi dan ini tidak bagus dalam persamaan model karena akan mengakibatkan bias. Makanya dari model yang OLS kemudian kita pilih FEM, pilih FEM karena kita diferensiasikan ternyata masih menimbulkan endogenitas juga sama dan autokorelasi, maka kita menggunakan metode GMM. Nah, metode GMM ini metode yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut
Dalam metode ini kita akan menggunakan instrumental variable, yaitu instrumen yang bisa membantu menjelaskan DPR IT tadi yang bersifat endogen. Pertanyaan berikutnya, apakah cuma DPR IT-1 saja yang bersifat endogen? Apakah yang lain bersifat eksogen? Nah, endogenitas kan adalah ketika X bersifat masih ada korelasi dengan residual. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau DPR IT itu kan masih mengandung error IT-1, sama-sama juga itu. Jadi DPR di sini bukan sebagai eksogen, tapi sudah dijelaskan oleh EIT yang juga terkandung dalam sigma EIT, jadi sudah bersifat endogen. Tapi ketika RIT, misalkan terjadi shock perekonomian, ketika tahun depan ada perang ternyata, tahun 2000 ada perang yang lagi, misalkan perang Cina. Nah, otomatis ketika perang itu kan akan berdampak pada omset kita, berdampak ke omset kita. Ketika omset adanya perang mencapai omset rendah, labanya juga rendah. Nah, tapi juga pada waktu tertentu eh, ini akan berpengaruh pada rasio DPR ya. Nah, rasio DPR-nya kenapa? Regulator mungkin akan segera membatasi bank-bank tersebut. Makanya adanya shock perekonomian akan membatasi perusahaan untuk melakukan dividen. Jadi, ROE ini tidak lagi bersifat eksogen, tapi bersifat endogen. Kenapa? Karena itu juga dipengaruhi oleh shock pada sigma EIT juga. Jadi sudah tidak lagi bersifat eksogen. Begitu juga dengan asset growth, pertumbuhan investasi. Ketika kondisi perekonomian tidak baik, macam mana perusahaan mau berinvestasi? Otomatis investasi atau penyaluran kreditnya akan berkurang. Kalau dipaksa dia menyalurkan kredit dalam kondisi yang pasar yang sedang resesi atau krisis, itu malah akan mengakibatkan potensi kebangkrutan, gagal bayar yang tinggi. Makanya ketika ekonomi sedang lesu, ekonomi sedang ini, otomatis penyaluran kredit juga akan berkurang. Nah, sekaligus regulator juga akan membatasi DPR. Jadi aset growth ini sudah dijelaskan juga dalam sigma EIT, jadi tidak lagi bersifat eksogen tapi endogen lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka GMM menawarkan solusi dengan mencantumkan mengikut sertakan instrumen variabel. Nah, instrumen variabel ini harus ada dua syarat, relevance terhadap variabel yang bersifat endogen sekaligus bersifat eksogen, yaitu tidak berkorelasi dengan error term. Nah, DPR titik-2 otomatis akan berkorelasi dengan DPR titik-1 berdasarkan teori dividen smoothing. Nah, ini sudah tidak berkorelasi dengan residual. Begitu juga ROI IT-1. Ada yang namanya income smoothing. Jadi, manajer juga cenderung melaksanakan praktek income smoothing. Kenapa? Ketika tahun ini dia labanya 1M, tapi tahun depan 2M, maka dia biasanya tidak langsung mencantumkan laba tahun depan itu 2M. Dia melakukan praktek-praktek akuntansi yang mungkin nggak terlalu tinggi labanya. Kenapa? Karena tahun depan dia tidak bisa meyakinkan bahwa tahun depan juga bisa meningkat 100%. Kalau tidak meningkat, maka reputasi dia akan turun. Begitu juga aset growth, kemudian ada angka 1 sebagai pengganti intercept, dan DER. Nah, utang di sini bersifat instrumen variabel buat ROE. Kenapa? Karena dengan adanya utang akan menimbulkan kewajiban berupa pembayaran bunga. Ketika ada pembayaran bunga, otomatis labanya akan berkurang. Nah, tapi makanya di sini DER sebagai variabel instrumen untuk ROE. Tapi DER tidak berpengaruh terhadap oke. Nah, selanjutnya adalah goodness of faith. Nah, berbeda dengan estimasi lainnya menggunakan R square di GMM menggunakan statistik. Nah, syarat estimasi pada GMM itu jumlah instrumen variabelnya harus lebih daripada parameter yang akan diestimasi. Di sini kan mode estimasi ada 3, beta 1, beta 2, beta 3. Maka jumlah instrumen variabelnya harus lebih dari itu biar over-identified. Biar over-identified itu apa? Jumlah nilai-nilai dari estimasi itu lebih banyak daripada parameternya. Ketika jumlah estimasi lebih banyak, maka itu akan lebih handal daripada nilai estimasi cuma satu
satu titik gitu. Nah, ketik nah, GMM itu menciptakan over identified dengan menggunakan momen. Momen terbentuk dari persamaan teoritis adanya mean, varian, covarian, kan membentuk membentuk persamaan-persamaan yang banyak, yang tidak cuma 3 biji, 3 persamaan, tapi akan banyak, dan diharapkan dari hasil persamaan itu nilainya akan mengerucut pada satu titik, misalkan beta 2 mengerucut pada 0,73 gitu. Nah, ketika titik-titik itu mengerucut pada satu titik, maka itulah nilai estimasi yang paling bagus. Nah, ketika kita mengerucut kepada satu titik, jadi tidak ada perbedaan signifikan. Nah, titiknya bersifat konvergen. Itulah kenapa diharapkan p-value dari statistik itu kalau bisa di atas 5%, karena menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil estimasi beta 1. Tapi kalau ternyata p-value statistik di bawah 5%, maka itu menunjukkan ada perbedaan signifikan. Misalkan titik 1 0,73, titik 2 0,81, titik 3 0,9. Itu kan kita jadi bingung mana nilai estimasi yang paling bagus. Nah, uji yang setelahnya adalah uji autokorelasi residual. Sebagaimana tadi disampaikan, ketika sigma DPRIT itu kan masih ada mengandung EIT1 juga. Nah, di sini juga sigma EIT mengandung EIT1 juga, jadi masih ada residual di AR di ordo pertama. Tapi itu tidak apa-apa, karena itu adalah mekanisme ilmiahnya, mekanisme otomatisnya. Nah, yang tidak boleh adalah autokorelasi pada AR yang kedua. Jadi autokorelasi yang kedua hasilnya itu harus 5%. Itu menunjukkan tidak ada autokorelasi residual antara ordo pertama dengan ordo kedua. Baik, demikianlah presentasi saya, bab 1 sampai 3, presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.